Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Harapan Ibu hari ini Ibu bertemu kalian dalam keadaan sehat, ceria, semangat, dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, Rizky tidak masuk sekolah kenapa? Ada yang tahu? Sela yang tetangga? Oh baik, mungkin sebentar ada orang tua yang akan menyampaikan. Jadi baik. Selanjutnya Ibu mengingatkan kamu sekali lagi bahwa walaupun kalian di rumah, di sekolah, atau di jalan, atau di tempat umum, jangan lupa selalu mengindahkan protokol kesehatan dengan cara yang pertama Mencuci tangan. yang kedua Memakai masker. jaga Jaga jarak. Jadi baik, dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut, kita dapat menghindari penyebaran virus corona. Jadi baik, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Ibu meminta anak Reva untuk memimpin kita dalam berdoa. Kita siap untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu. Semua kami akan memulai kegiatan belajar. Inilah kami sepanjang hari ini. Namamu puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Reva. Silakan duduk. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib kebangsaan negara kita Indonesia sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara kita ini. Jadi baik, Ibu minta anak saya memimpin kita dalam bernyanyi. Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia di pembelajaran pertama. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, yang pertama, dengan membaca teks melalui PowerPoint, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks tentang listrik pengubah wajah dunia tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi tentang informasi-informasi penting pada teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting pada senter beserta fungsinya dengan tepat. Yang keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi komponen-komponen senter beserta fungsinya pada tabel dengan tepat. Yang kelima,
Dengan bertanya jawab di antara teman, kalian mampu menuliskan pengaruh adanya listrik terhadap kehidupan sosial budaya di lingkungan setempat dengan tepat. Yang keenam, setelah bertanya jawab, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang pengaruh adanya listrik terhadap kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, baik anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya, apa pernah kalian bayangkan bahwa pada zaman dahulu nenek moyang kita itu melakukan aktivitas pada malam hari sebelum ditemukannya listrik ini? Itu nenek moyang kita menggunakan apa? Coba siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Awe dulu. Pelita. Tepuk tangan dulu untuk Awe. Tasya? Obor. Tepuk tangan. Claudia? Senter. Kalau senter itu sudah sekarang, zaman sekarang. Dari senter itu kan di dalamnya ada arus listrik dari baterai tadi. Jadi baik, apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi itu digunakan oleh nenek moyang kita ataupun kita sebelum listrik ini masuk di daerah kita ini. Jadi lihatlah lingkungan kita di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Tahukah kamu siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Tahu? Ada yang tahu? Coba, Naka, siapakah tokoh yang menemukan listrik? Agak kuat sedikit. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak Naka. Jadi, tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik itu adalah Mikael Faraday. Dan bagaimanakah lampu-lampu di rumah dapat menyala? Bagaimanakah proses perjalanan arus listrik sehingga sampai di rumah? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, baik. Kalau memang tidak tahu, sebentar ini Ibu akan bagikan RKPD. Nah, Ibu minta kalian bisa menemukan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Informasi tersebut menjelaskan tentang listrik. Dalam mencari informasi penting dalam teks tersebut, yaitu kalian harus membaca teks tersebut dengan teliti dan memahami isi teks tersebut. Nah, sebentar, bagaimana cara menemukan informasi penting yang ada pada teks? Sebentar, Ibu akan bagi LKPD itu di dalam ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kamu menjawab, pasti setelah kamu menjawab, kamu akan menemukan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Bisa paham? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, Ibu minta kita membentuk dalam kelompok diskusi. Jadi 3 orang. Duduknya dalam satu kelompok itu 3 orang. Lalu sudah kita bentuk kelompok diskusi. Silakan duduk.
baca dulu tes bacaan. Dan bisa membaca dalam buku, bisa juga membaca dalam LKPD yang Ibu bagikan. Jadi baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, tadi kamu sudah baca. Sekarang Ibu minta anak kalian untuk membacanya sekali lagi. Jadi kita semua mendengarkan teks yang dibacakan oleh teman kalian ini. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newcastle, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat tanpa menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merampas meski tidak ada medan antara. Gelombang elektromagnetik tersebut dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi di dunia. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang terkena di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila terlihat dari cara persusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik, terima kasih untuk anak Natalia. Kita tepuk tangan dulu untuk Natalia. Jadi baik, tadi kalian sudah membaca teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Selanjutnya Natalia juga membacanya kembali. Jadi berikutnya kalian boleh mengerjakan LKPD tersebut. Silakan.
baca dulu dan temukan kategori soal untuk diskusikan bersama. Sudah selesai. Baik, sudah selesai semua. Ya, waktunya sudah selesai. Kita siap melakukan hasil diskusi kita di depan. Baik, kelompok mana dulu? Kelompok Claudia? Ya, kelompok 2. Maju di depan, lakukan di depan. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan melakukan hasil diskusi kami. Paragraf 1. Arus listrik telah dibawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Paragraf 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambah meski tidak ada media perantara. Paragraf 3. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan 2 ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi suatu kesatuan utuh. Paragraf 4. Pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, dan listrik bisa mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Paragraf 5. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Sekian laporan hasil diskusi kami. Terima kasih. Di depan dulu dan pulang. Jadi baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada tanggapan dari kelompok 1? Jadi baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Baik, Ibu mengumpulkan hasil LKP yang tadi. Ibu ambil yang tadi terpakai. Nah baik, sekarang anak-anak perhatikan sini. Ibu mau menegaskan kembali bahwa tadi kalian sudah menemukan informasi penting dalam teks tentang listrik mengubah wajah dunia. Di paragraf 1 tadi itu bertanya apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Tadi sudah dijelaskan bahwa topik masalah yang diangkat pada paragraf pertama itu adalah bahwa listrik telah membuat sehari-hari. Yang kedua, paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu Iya, dari arus listrik adalah gelombang elektromagnetik
perantara. Jadi walaupun tanpa ada media perantara, dia bisa merambat. Bagaimanakah proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Ya, Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. iya, tepuk tangan dulu untuk Natalia. Tepuk tangan. Dari proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah atau di sekolah, itu arus listrik itu dihasilkan oleh generator. Arus listrik tersebut lalu disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi dan kemudian menuju ke gardu-gardu. Terus arus listrik tersebut disalurkan ke rumah penduduk, di sekolah, di tempat umum. Dan arus listrik itu digunakan untuk apa? Disalurkan ke rangkaian kabel terus untuk menghubungkan ke beragam peralatan. Misalnya apa? Peralatan di rumah yang menggunakan arus listrik. Ya, televisi, apalagi? Iya, rice cooker, apalagi? Pulsa. Baik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri, dapat juga berupa rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik. Seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat lampu pada senter. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa apa? Senter. Kalian bawa tidak? Bawa. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membongkar senter tersebut. Kalian boleh melihat komponen-komponen yang ada dalam senter tersebut. Selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD. Kalian diminta untuk menemukan nama-nama komponen yang ada pada senter dan menjelaskan fungsinya. Kalian bisa membaca dalam buku yang Ibu bagikan, bisa juga membaca dalam bahan ajar yang Ibu bagikan. Nah, baik, sekarang Ibu minta LKPD tadi yang Ibu bagikan tadi. Jadi setelah membongkar, melihat bagian komponen-komponen ini namanya apa dan tuliskan fungsinya. Tuliskan fungsinya pada tabel di sebelah ini. Kalau yang ini nama komponen dari yang ini. Silakan diskusikan. Kelompok 1, ayo semangat. Jadi baik, tadi giliran kelompok 2, nah sekarang rubah kelompok 1 duluan membaca, melakukan hasil diskusi dari kelompok lain.
teman-teman yang lain memperhatikan teman yang melaporkan di depan kelas. Silakan. Terima kasih guru dan teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi kami. Nomor 1, nama komponen baterai. Fungsinya sebagai sumber daya alam untuk menyalakan lampu. Nomor 2, reflektor. Fungsinya untuk mengarahkan cahaya lampu ke depan. Nomor 3, logam penghantar. Fungsinya sebagai sumber cahaya. Nomor 4, saklar. Fungsinya untuk menyalakan lampu dan untuk mematikan lampu. Sekian yang diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Lebih baik. Kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya dengan baik. Ada teman-teman dari kelompok 2 yang mau menanggapi hasil kelompok 1? Tidak? Jadi baik, silakan duduk. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Sumber daya alam untuk menyalakan lampu. LKPD tadi yang sudah dikerjakan, Ibu kumpulkan. Nah baik, jadi sekarang Ibu memberikan penegasan bahwa komponen-komponen listrik pada lampu senter khususnya itu yang kamu bongkar tadi pertama terdiri apa tadi? Baterai. Yang kedua apa lagi? Reflektor. Apa lagi? Logam penghantar. Logam penghantar. Apa lagi? Saklar. Dan apa lagi yang untuk yang bulat kecil? Bola lampu. Oke. Nah, baterai itu berfungsi sebagai apa? Sebagai kendaraan untuk menyalakan lampu. Iya. Kalau reflektor Untuk mengarahkan cahaya lampu. untuk mengarahkan lampu senter. Saklar? Untuk menyalakan dan mematikan lampu. Iya. Untuk menyalakan dan mematikan lampu. Lampu bola kecil tadi? Lampu sebagai sumber cahaya. Jadi baik bahwa senter itu adalah alat yang berfungsi untuk menerangi lingkungan sekitar. Jadi contoh rangkaian listrik seri yang kita temukan di rumah adalah senter yang beredar di pasaran sekarang ini. Itu ada yang pakai cas di listrik, ada juga yang memakai baterai. Nah baik, selanjutnya sebelum nenek moyang dulu menggunakan senter seperti yang Ibu jelaskan dari awal tadi, kita dulu itu menggunakan alat yang sederhana dalam menerangi ketika bepergian jauh di malam hari. Mereka menggunakan alat yang seadanya. Menggunakan apa tadi? Obor, apalagi? Gitar, apalagi? Bendera, lilin. Nah, setelah adanya listrik, sekarang ini sudah dengan mudah. Kita tidak lagi menggunakan alat-alat yang seperti itu. Sekarang kita sudah dengan mudah kita menggunakan senter yang dari. Jadi apa? Ada senter apa yang bisa kita gunakan untuk malam hari di rumah? Kita menggunakan senter apa? Jadi dengan ditemukan listrik sekarang sudah membawa banyak perubahan di kehidupan sosial di lingkungan sekitar kita. Alat-alat yang kita gunakan sekarang beda dengan yang kita gunakan dahulu kala sebelum ditemukannya listrik. Mudah kita menggunakan alat-alat untuk
akan membagikan LKPD yang ketiga. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menemukan peralatan rumah tangga yang digunakan baik sebelum adanya listrik maupun setelah adanya listrik. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang ketiga. Kalian boleh bertanya jawab dengan teman di kelompok kalian untuk menemukan baik, sudah selesai semua? Dan sekarang waktunya kita melakukan. Ibu minta dari kelompok 1 untuk lakukan. Silakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam benda dan peralatan. Sebelum ada listrik, dahulu kita memasak nasi menggunakan tungku api. Setelah ada listrik, sekarang kita memasak nasi menggunakan gas. Sebelum ada listrik, dahulu kita mencuci pakaian menggunakan tangan. Setelah ada listrik, sekarang menggunakan mesin cuci. Sebelum ada listrik, dahulu kita ingin berbicara kepada orang harus berjalan dan menemui mereka. Setelah ada listrik, sekarang kita menggunakan handphone. Sekian laporan diskusi kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melakukan dengan baik. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya Ibu minta kelompok 2. Baik, terima kasih sudah bekerja dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menemukan beragam benda dan peralatan yang ada di rumah yang digunakan baik sebelum adanya listrik maupun setelah adanya listrik. Jadi bahwa peralatan-peralatan digunakan di rumah pada zaman dahulu itu misalnya kita memasak nasi, kita harus bersusah payah cari kayu, pasang api di tungku, baru kita memasaknya lagi. Namun sekarang kita dengan mudah, kita hanya memasak nasi, kita hanya menggunakan arus listrik. Dengan menggunakan rice cooker, dengan mudah kita memasak nasi. Nah, baik anak-anak, kegiatan kita dari awal hingga ini sudah sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita kembali rubah posisi kita, jangan lagi berkelompok, kita kembali seperti semula. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Hasil evaluasi, Ibu minta kalian jangan ribut, kalian boleh membaca kembali materi yang ada pada
layar. Jangan ribut. Jadi baik, terima kasih. Hasil kalian hari ini sudah mencapai KKM semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Kita berdiri. Kita berdiri. Kita tepuk salut juga. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi baik, terima kasih akan duduk. Ibu bertanya, apakah materi yang dipelajari dari pagi hingga siang ini ada yang belum paham? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, materi yang kita pelajari dari pagi hingga siang ini, itu yang pertama apa? Ya? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Nata. Tepuk tangan. Kedua, Claudia. Iya, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Jadi yang kedua itu kita menemukan komponen-komponen pada senter dan beserta fungsinya. Apa yang kita pelajari hari ini, Ibu harap di rumah kalian boleh mengulang kembali, mempelajari kembali sehingga berguna untuk kalian, dan besok kita akan melanjut di pembelajaran yang kedua. Nah, selanjutnya mari kita menutup kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta anak Tasa untuk memimpin kita dalam berdoa. Dan Bapak